Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem materi IPA tentang menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Oke, pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Apa sih ekosistem itu? Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itulah yang namanya ekosistem. Jadi ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik atau benda hidup. Ini adalah makhluk hidup ya, manusia, hewan, dan tumbuhan, serta komponen abiotik yaitu benda tak hidup. Contohnya tanah, air, udara, kelembapan udara, cahaya, dan sebagainya. Selanjutnya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, herbivore atau herbivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, bisa daun, batang, buah, dan biji-bijian. Nah, struktur giginya seperti ini, bentuk gigi dari hewan herbivore. Jadi di depan ada gigi seri untuk memotong dan geraham untuk mengunyah atau melembutkan makanan. Yang kedua adalah hewan karnivora atau karnivor, yaitu hewan pemakan daging atau hewan lain. Cirinya giginya itu memiliki gigi taring karena untuk mengoyak atau merobek daging. Kemudian ada juga gigi geraham beberapa hewan untuk melembutkan makanannya. Yang ketiga adalah omnivora atau omnivor, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan sekaligus juga hewan lain. Nah, struktur giginya ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ada juga insektivor, yaitu kelompok hewan pemakan serangga. Nah, hewan insektivor ini biasanya memiliki lidah yang lengket dan panjang. Oke. Selanjutnya, rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama yang namanya produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan dan ganggang. Yang kedua, konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, yaitu hewan. Yang ketiga, pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya cacing, bakteri, dan jamur. Itu untuk membusukkan hewan-hewan yang sudah mati. Nah, perhatikan rantai makanan berikut. Ini ada padi, tanda panah artinya dimakan ulat, jadi padinya dimakan ulat. Ulatnya kemudian dimakan ayam, kemudian ayamnya dimakan elang, elangnya mati diuraikan oleh pengurai, menyuburkan tanah menjadi zat hara yang kemudian diserap oleh akar-akar tumbuhan. Jadi menjadi sebuah rantai. Nah, kita perhatikan di sini, tanaman padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Jadi seperti siklus ya, atau berputar begitu. Selanjutnya, peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, perhatikan 2 rantai makanan berikut ya. Ini adalah padi. Padi adalah tumbuhan, maka dia produsen. Tikus karena langsung makan produsen di rantai makanan ini dia adalah konsumen tingkat 1. Kemudian ular konsumen tingkat 2 dan burung elang konsumen tingkat 3. Ini ada 3 konsumen. Ada juga yang lain ya, misalkan contohnya wortel. Ya, ini adalah produsen, kemudian dimakan oleh kelinci konsumen 1, serigala sebagai konsumen 2, dan harimau konsumen 3. Nah, burung elang dan harimau ini jika sudah mati, dia akan diuraikan oleh pengurai. Ya. Jadi perannya adalah pengurai seperti jamur dan bakteri tadi. Kita lanjutkan. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Jadi perpindahan energi itu kunci utama dari proses makan memakan kan. Makan dimakan, bukan makan memakan. Kita mulai dari sumber energi utama di bumi, yaitu matahari. Nah, energi matahari digunakan oleh tumbuhan. Jadi ini adalah aliran energi. Ini digunakan oleh tumbuhan produsen. Ya, jadi energi panas dilepas ke lingkungan. Ini oleh produsen. Kemudian produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen berpindah ke konsumen. Ini misalkan dimakan burung. Selanjutnya,
Energi panas dilepas ke lingkungan lagi, ini oleh suhu tubuh dari hewan ya. Kemudian selanjutnya konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Jadi hewan-hewan yang sudah mati akan diuraikan energinya kembali ke pengurai. Kemudian energi panas ya, masing-masing tubuh ini kan panas ya, dilepas ke lingkungan. Selanjutnya lagi nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan, kembali ke tumbuhan. Jadi energinya berputar, siklus nutriennya juga berputar seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Apa hubungannya? Jadi, kumpulan beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, jadi kumpulan dari beberapa rantai makanan. Contoh kita mulai di produsennya tumbuhan ya. Tumbuhan di sini dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Nah, ini kan ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Yang paling pendek, misalkan di sini ada tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan burung hantu. Sudah selesai, hanya 2 konsumen. Atau yang lain misalnya di sini tumbuhan dimakan oleh kelinci, kelinci kemudian dimakan oleh apa ini ya, kucing ya, kucing atau apa ini, kemudian dimakan oleh harimau. Nah, tapi di sini ada sedikit kesalahan ya, ini masa panahnya tikus diarahkan ke kelinci ya, nggak mungkin kan kelinci makan tikus. Nah, ini perlu kita cermati juga, memang ada beberapa yang keliru ya, jadi harus ini dihilangkan panahnya ini. Oke, ini namanya jaring-jaring makanan ya, kumpulan dari rantai makanan. Selanjutnya, pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Jadi rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Tetapi jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Kita ambil contoh, misalnya di sini tikus. Tikusnya ini karena diburu oleh petani ya, musnah, mati. Kira-kira apa yang akan terjadi? Betul, jagungnya akan tambah banyak. Itu menguntungkan petani juga kan sebetulnya. Ini karena tidak ada yang makan, tikusnya kan diburu oleh petani jadi berkurang. Tetapi ada yang dirugikan, yaitu ular. Ular akan sedikit makanannya akan berkurang ya karena tikusnya dimusnahkan. Jadi bisa jadi populasinya si jagung meningkat, tetapi populasi ular bisa menurun karena makanannya ada yang berkurang. Itu ya. Oke, ini adalah hubungan antara komponen rantai makanan. Selanjutnya, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Kita mengenai istilah simbiosis. Apa sih simbiosis? Yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Jadi ini antara makhluk hidup ya. Kalau ekosistem tadi makhluk hidup dengan lingkungan. Kalau simbiosis itu antar makhluk hidup. Bisa hewan dengan tumbuhan, bisa hewan dengan hewan, dan seterusnya. Yang pertama kita mengenal simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah bunga dengan lebah. Apa untungnya? Lebah mendapat nektar yang dijadikan madu. Sementara bunga ini terbantu penyerbukan dari kaki-kaki lebah yang menempel ke serbuk sari dan kemudian nempel ke putih. Nah, ini saling menguntungkan, mutualisme. Selanjutnya adalah komensalisme, yaitu interaksi menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya adalah ikan hiu. Nah, di bawah ikan hiu ini bukan anak hiu ya, ini adalah ikan remora. Jadi apa peran ikan remora di sini? Dia itu meminta atau bukan meminta ya, ketika hiu itu makan, itu kan ada kayak sisa-sisa makanannya lah, dia itu ngikut makan gitu ya, tetapi tidak merugikan si hiu juga. Inilah yang namanya komensalisme. Jadi remoranya untung, tapi hiunya ya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan gitu. Selanjutnya adalah parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang lain. Nah, ini kamu sudah familiar ya dengan teman kalian, nyamuk. Ini adalah parasitisme. Betul, dia mengambil darah kita, tapi kitanya rugi ya. Pertama gatal, kedua kalau ini nyamuk Aedes aegypti, kita bisa terkena virus dengue yang menyebabkan demam berdarah. Itu adalah parasitisme. Nyamuknya untung, kitanya rugi.
Nah, berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Pertama, faktor alam, yaitu peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Contoh pada gambar adalah tanah longsor, bisa juga banjir, bisa juga gunung meletus, bisa juga gempa bumi. Nah, itu menyebabkan ekosistemnya akan terganggu. Selanjutnya, faktor yang keseimbangan ekosistem yang lain adalah faktor manusia. Kalau tadi ada faktor alam, ini faktor manusia, yaitu kegiatan manusia yang dapat dalam pemanfaatan sumber daya alamnya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, ini apa pendapatmu nih? Ini ada orang menebang pohon. Ya, sebetulnya menebang pohon boleh saja. Yang tidak boleh kalau penebang pohon secara liar. Nah, misalkan di hutan yang dilindungi, itu ada hewan-hewan juga yang perlu dilindungi, tapi pohonnya ditebang. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi harus menghindari kegiatan yang dapat merusak ekosistem. Oke, demikian belajar kita tentang ekosistem dan rantai makanan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semangat belajar!